Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 9 orang dengan saya sendiri Rosmiati, teman saya Miftah Amalia, Halimah, Dedi Febriansah, Risma Duipa, Karen Sebrian, Harlina Minata, Abi Haziran, dan Feli Wulandari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang metabolisme lipid. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu lipid. Lipid atau lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat dalam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut non-polar organik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lipid dapat melakukan jenis fungsi biologis, yaitu diantaranya ada 6 fungsi. Yang pertama, sebagai fungsi cadangan energi. Contohnya seperti trigliserida yang merupakan cadangan energi utama hewan, karena 1 gram lemak itu sendiri menghasilkan 9,4 kilokalori dalam reaksi oksidasi metabolik. Sedangkan protein dan karbohidrat hanya menghasilkan 4,1 kilokalori per gram. Yang fungsi kedua yaitu sebagai fungsi struktural, yaitu seperti fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol membentuk lapisan ganda lipid dari membran sel. Yang ketiga, fungsi komunikasi regulasi hormonal atau seluler, yaitu seperti vitamin yang larut dalam lemak yang bersifat lipid. Sedangkan eukosanoid memiliki peran penting dalam komunikasi sel, peradangan, dan respon imun. Yang keempat, fungsi konveyor. Fungsi konveyor itu sendiri yaitu pengangkutan lipid dari usus ke tempat tujuannya. Dengan cara pengangkutannya yaitu dilakukan melalui emulsi berkat asam empedu dan lipoprotein. Yang kelima, fungsi biokatalis. Dalam peran ini, lipid mendukung atau memfasilitasi reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup, seperti vitamin lipid, hormon steroid, dan prostaglandin memenuhi fungsi ini. Yang keenam, yang terakhir yaitu sebagai fungsi termal. Dalam peran ini, lipid bertindak sebagai pengatur termal tubuh dan mencegahnya dari kehilangan panas. Adapun slide keenam yaitu kelebihan lipid dibandingkan dengan polisakarida, yaitu asam lemak memberikan lebih banyak energi per karbonnya karena lebih banyak direduksi, dan asam lemak membawa lebih sedikit air karena sifatnya nonpolar. Adapun glukosa dan glikogen merupakan energi dalam jangka waktu pendek, sedangkan lipid merupakan energi dalam jangka waktu yang panjang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma Duipa. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembagian lemak. Pembagian lemak ini ada 3, yaitu lemak sederhana, lemak campur, dan lemak asli derivat lemak. Lemak sederhana ini adalah lilin WAX, malam atau plostisin. Lemak sederhana yang dapat pada suhu kamar dan minyaknya lebih sederhana yang cair pada suhu kamar. Lemak campur ini adalah lemak lipiprotein, gabungan antara lipid dan protein. Dan juga lemak asli, derivat lemak, yaitu ada 2 jenis, yaitu asam lemak jenuh bersifat non-inisial karena dapat disintesis oleh tubuh dan umum berwujud padat pada suhu kamar. Keduanya asam lemak tidak jenuh inisial karena tidak dapat disintesis oleh tubuh. Lemak yang tertelan dalam makanan. 1. Garam empedu mengemulisasikan lemak makanan di intensine kecil, membentuk misal campuran. 2. Lipase usus mendegradasi triacylglycerol. 3. Asam lemak dan produk memecah lainnya diambil oleh
mukosa usus dan diubah menjadi triacylglycerol. 4. Triacylglycerol digabungkan dengan kolesterol dan apolipoprotein menjadi kilomikron. 5. Kilomikron bergerak melalui sistem limfatik dan aliran darah ke jaringan. 6. Protein limfase diaktifkan oleh APO2 dikafir mengubah triacylglycerol menjadi asam lemak. Asam lemak ini dan diglikserol. 7. Asam lemak dioksidasi sebagai bahan bakar ataupun diekstrifikasi untuk penyimpanan. Lemak pada vertebrata. Yang pertama, lemak diemulsi dengan garam empedu dalam khusus halus membentuk campuran misel. 2. Lemak didegradasi menjadi asam lemak dan monoasil gliserol. 3. Dalam mukosa usus halus, asam lemak ditangkap dan diubah kembali menjadi lemak atau TEK. 4. TEK bersama dengan kolesterol dan apolipoprotein diserap ke dalam kilomikron. 5. Kilomikron bergerak melalui sistem limfatik dan aliran darah ke beberapa jaringan. 6. Lipoprotein limfase yang diaktifkan oleh ApoC2 dalam kapiler mengubah TEK menjadi asam lemak dan gliserol. 7. Asam lemak masuk ke dalam sel. 8. Asam lemak dioksidasi sebagai bahan bakar atau ekstrifikasi ulang untuk disimpan sebagai simpanan. Hidrolisis lemak. 1. Hidrolisis triacylglycerol menghasilkan asam lemak dan gliserol. 2. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim lipase. 3. Beberapa lipase diregulasi oleh hormon glukagon dan epinefrin. Gliserol dapat melakukan glikolisis. Lemak adalah sumber utama energi untuk banyak organisme seperti halnya karbohidrat dan nutrisi lainnya. Walaupun struktur molekulnya sangat berbeda, secara mewujudkan katabolisme lemak sama dengan nutrisi lainnya. Dengan kata lain, beraneka ragam molekul dengan berbagai molekul akhirnya memecah menjadi karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O dan ATP yang merupakan aliran energi. Katabolisme mengikuti 3 langkah umum untuk semua jenis nutrisi termasuk lemak dan karbohidrat. Langkah pertama adalah konversi molekul kecil lemak dan karbohidrat menjadi asetil-CoA dalam siklus asam sitrat atau siklus asam trikarboksilat atau siklus TCA. Menghasilkan air, karbon dioksida, dan elektron secara berkelanjutan. Asetil-CoA mengubah bentuknya menjadi zat antara seperti sitrat dan fumarat. Pembentukan karbon dioksida pada tahap kedua dilepaskan keluar oleh sistem respirasi pernafasan, dan elektron-elektron digunakan dalam langkah terakhir yakni sistem transport elektron. Sejumlah ATP dan air dihasilkan dengan reaksi berantai. Gliserol kinase mengaktifasi gliserol dengan menggunakan ATP. Reaksi selanjutnya menghasilkan ATP dan memungkinkan katabolisme anaerob dari lemak. Selanjutnya adalah pemecahan beta oksidasi asam lemak. Lemak didegradasi menjadi asam lemak dan gliserol di dalam sitoplasma dari sel adiposit. Asam lemak diedarkan ke jaringan lain untuk bahan bakar. Beta oksidasi terjadi di dalam mitokondria, kemudian asam lemak yang kecil, kurang dari 12 karbon, didifusikan secara langsung melewati membran mitokondria. Asam lemak yang besar diedarkan dengan bantuan AC-karnitin atau karnitin transporter. Beta oksidasi asam lemak adalah suatu proses yang berjalan dalam beberapa step. Langkah-langkah ini merupakan pemecahan asam lemak menjadi beberapa jaringan yang memproduksi energi
Asam lemak masuk dalam sel melalui pengangkut asam lemak yang ada pada permukaan sel. Proses katabolisme lemak yaitu 1. Transportasi asam lemak ke sitosol sel lalu mengalami proses aktivasi. 2. Proses oksidasi karbon beta ke gugus karbonil. 3. Perombakan 2 segmen karbon yang memproduksi asetil-CoA. 4. Oksidasi asetil-CoA menjadi CO2 pada siklus trikarboksilat. 5. Transportasi elektron dari elektron carrier ke 1. Protein akan dipecahkan menjadi asam amino, kemudian asam amino ini mengalami proses deaminasi atau transminasi untuk memisahkan gugus anomia yang tidak berguna bagi tubuh. Setelah dipisahkan akan berbentuk berbagai senyawa yang kemudian memasuki reaksi respirasi aerob dalam bentuk asam piruvat, yang kemudian asam piruvat ini masuk ke dalam proses dekarboksilasi oksidatif. Yang kedua, asam amino berupa asetil CoA dan ini ditujukan ke dalam siklus Krebs. Yang ketiga, asam oksaloasetat yang kemudian masuk dalam siklus Krebs. Karbohidrat akan dipecahkan menjadi glukosa, kemudian glukosa masuk dalam proses glikolisis sehingga menghasilkan asam piruvat. Setelah itu, asam piruvat masuk dalam proses dekarboksilasi oksidatif sehingga menghasilkan asetil CoA dan selanjutnya asetil CoA masuk dalam siklus Krebs. Lemak akan dipecahkan menjadi asam lemak, kemudian asam lemak ini akan mengalami proses oksidasi sehingga menghasilkan asetil CoA yang kemudian masuk dalam siklus Krebs. Selanjutnya, setelah ketiga senyawa tersebut masuk dalam proses siklus Krebs, maka akan menghasilkan NADH dan FADH yang masuk dalam proses transport elektron dan menggunakan oksigen sehingga aseptor elektron dan hasil akhirnya menghasilkan ATP dan air. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah jalur oksidasi. Yaitu yang pertama ada dehidrogenasi alkana menjadi alkena, dikatalis oleh hasil CoA dehidrogenase pada membran dalam mitokondria. FAD dihidroksi menjadi FADH2, yaitu menghasilkan trans A2 enoil CoA atau ikatan rangkap trans. Selanjutnya itu ada hidrasi alkena menjadi alkohol, dikatalis oleh enoil CoA hidratase. Air ditambah melintasi ikatan rangkap A-B, yaitu menghasilkan alkohol atau stereoisomer. Dan selanjutnya itu ada dehidrogenasi alkohol, dikatalis oleh B-hidroksiasil CoA dehidrogenase. Na plus direduksi menjadi NADH khusus untuk stereoisomer L, yaitu menghasilkan keton. Dan selanjutnya itu ada transfer grup asetil, dikatalis oleh asil CoA asetiltransferase atau tiolase. Karbon karbonil adalah elektrofil. Gugus tiol pada koenzim A adalah nukleofil atau tiolisis, yaitu menghasilkan asetil CoA dan asil kolemak. Baiklah, selanjutnya ini ada energi katabolisme asam lemak. Untuk asam palmitat C16, pengulangan tahap oksidasi 7 kali menghasilkan 8 molekul asetil CoA. Dan selanjutnya ada FADH2 terbentuk setiap siklus total 7. Dan selanjutnya juga ada NADH terbentuk setiap siklus total 7 juga. Dan asetil CoA memasuki siklus asam sitrat dan dioksidasi lebih lanjut menjadi CO2. Dan itu ada juga elektron dari FADH2 dan NADH2 memasuki fosforilasi oksidatif. Dan selanjutnya adalah oksidasi asam lemak dengan jumlah karbon ganjil. Pada umumnya, asam lemak yang berasal dari makanan memiliki bilangan C genap. Beberapa tumbuhan dan organ laut juga mensintesis asam lemak dengan jumlah atom C ganjil.
Propionil CoA dibentuk dari beoksidasi asam lemak yang jumlah C-nya ganjil. Metabolisme bakteri juga memproduksi propionil. Berikut adalah oksidasi asam lemak dengan jumlah karbon C ganjil. 1. Pada umumnya asam lemak yang berasal dari makanan memiliki bilangan C genap. 2. Beberapa tumbuhan dengan organ laut juga mensintesis asam lemak dengan jumlah atom C ganjil. 3. Propionil CoA dibentuk dari beoksidasi asam lemak yang jumlah C-nya ganjil. 4. Metabolisme bakteri juga memproduksi propionil CoA. Berikut adalah tabel oksidasi propionil CoA. Bisa kita lihat dari tabel berikut adalah oksidasi asam lemak dengan jumlah atom C ganjil. Pada struktur propionil CoA yang terdapat pada tabel yang di atas, adanya pengambilan asetil CoA. Propionil CoA ini masuk ke dalam siklus Krebs lewat succinyl CoA. Dalam hal ini, propionil CoA dikarbonisasikan menjadi demetilmalonyl CoA, kemudian diubah menjadi succinyl CoA melalui intermediate L-metilmalonyl CoA. Jumlah energi yang dihasilkan dalam satu siklus Krebs jika masuk lewat succinyl CoA hanya terdapat sebesar 6 ATP. Karena masuk siklus Krebs lewat succinyl CoA, maka degradasi asam lemak dengan atom C ganjil lebih cepat dibandingkan dengan degradasi asam lemak dengan atom C. Hal ini penting untuk memberikan konsumsi pada orang atau makhluk hidup yang membutuhkan energi dengan cepat, misalnya orang Eskimo. Selanjutnya, badan keton. Kebanyakan asetil CoA terbentuk melalui rangkaian B. Oksidasi digunakan untuk sebagai berikut. 1. Pembentukan energi ATP melalui siklus asam sitrat dan rantai pernapasan. 2. Pembentukan isoprenoid. Kelebihannya adalah asetil CoA, misalnya di dalam DM, dikonfirmasikan menjadi badan keton, yaitu asetosetat, B-hidrodoksi atau butiran, dan aseton melalui proses ketogenesis. Badan keton juga dapat digunakan sebagai bahan bakar fuel atau bagi otak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembentukan badan keton. Proses ini terjadi karena akibat pemecahan lemak dan karbohidrat tidak seimbang dan terjadi pada saat berpuasa atau kita sedang kelaparan. Yang pertama, 2 asetil CoA berkondensasi membentuk azoasetil CoA. Selanjutnya, azoasetil CoA bereaksi dengan asetil CoA dan air untuk menghasilkan 3-hidroksi 3-metil-glutari CoA dan CoA. Kemudian dihidrolisis menjadi azoasetat yang terjadi di mitokondria. Kemudian azoasetat ini diproduksi terus-menerus, akan didekarboksilasi sehingga terbentuk aseton dan beta-hidroksitiburat. Selanjutnya, hati sebagai sumber dari badan keton. Yang pertama, produksi badan keton meningkat selama puasa dan diabetes. Badan keton ini dikeluarkan oleh hati ke aliran darah. Selanjutnya, organ selain hati dapat menggunakan badan keton sebagai bahan bakar. Dan terakhir, tingginya asetoasetat dan beta-hidroksibutirat akan menurunkan pH darah atau asidosis. Baiklah, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.